Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Torto Keeper Channel. Kali ini gue bakal ngebahas atau video lanjutan gue yang pertama. Video yang pertama itu Forsteny Project. Kalau ada yang nanya apa sih Forsteny Project, jadi gue mau breeding khusus Torto Forsteny, kura-kura darat asli Indonesia yang endemiknya di Sulawesi. Di video gue yang pertama itu baru bikin video tentang pengambilan Forsteny ini di stasiun, terus kedua baru video unboxing sama penanganan pertama, kayak dari pengiriman jarak jauh itu harus diapain gitu. Nah di sini gue bakal jelasin kalau gue udah bikin kandang ini ya lumayan gede sih, cukup ukurannya. Di sini ukurannya 2,5 meter kali 4 meteran lah. Nah selanjutnya di sini gue punya 2 pasang. Sebenarnya yang pas unboxing itu ada 3 ekor, jantan 1, betina 2. Cuman ini gue baru kemarin ini ngadop yang jantan, ini juga indukan. Cuman emang kondisinya lagi sakit. Kemarin gue beli jauh di bawah harga pasaran. Ini juga belinya sama orang di sekitaran Jakarta juga. Ini jantan. Di video awal itu ada 3 ekor, jantan 1, dan ini betinanya. Ini betinanya ada 2. Ini udah indukan semua, udah ukuran 20 cm ke atas. Kalau ada yang nanya Forsteny itu bisa di breeding mulai ukuran berapa, jadi ukuran di atas 20 cm. Jadi kalau di bawah itu dia belum bisa mau kawin gitu. Jadi kalau ada yang nanya ngukurnya itu 20 cm 30 cm itu dari mananya gitu kan, itu ukurnya itu dari plastron bawah. Ini plastron namanya, ini bagian bawahnya, tempurung bawahnya diukur dari ujung sini ke ujung sini gitu. Cara ngukur kura-kura, jadi diukur diameter ininya, tempurung plastron bawahnya. Terus untuk ngebedain yang jantan sama yang betina atau yang mana, ini yang gue pegang yang indukan jantan. Indukan jantan itu di sininya pasti cekung. Semua torto di bawahnya ini pasti cekung nih tempurungnya. Itu pertama. Kedua, buntutnya dia panjang banget, ini dilipat ke dalam. Ini buntutnya panjang. Yang kedua panjang, ini cekung. Sekarang kita lihat yang betina. Jadi kalau yang betina itu tempurung bawahnya, plastron bawahnya datar, bisa dilihat dia datar, dan ekornya ini pangkal ekornya, ekor cuman pendek. Nah ini berarti dia betina. Sama cara ngukurnya sama dari sini ke sini. Nah itu untuk nentuin jenis kelaminnya. Jadi kandang yang gue bikin ini outdoor. Memang kalau untuk budidaya itu memang harus outdoor. Di sini semen semua full gue bikin supaya aman dari tikus. Di sini lebarnya itu 2,5 sampai 4 meter. Tuh gue ulangin lagi ya, 2,5 meter sampai 4 meter. Di sini gue sediain tempat untuk berendam, bisa juga untuk minum gitu. Jadi nggak semuanya air di bagian ini, karena memang dia kura-kura darat. Forsteny ini kura-kura darat. Dan yang kedua itu, nah di tempat neduhnya itu di dalam itu gue kasih lampu, ada 3 spot. Itu lampu UVA UVB, jadi untuk mengganti sinar matahari. Seumpama di luar hujan, dia bisa gantiin sinar mataharinya. Dan yang ketiga itu ini di bagian ini kan tempat neduhnya tadi. Di tempat neduh ini gue plester, dan di bagian sini antara ya semeteran lah, ini ada pasir. Ini untuk media bertelur dia nanti. Ini kedalaman pasir ini hampir 45 cm. Jadi nanti dia kalau memang waktunya bertelur, dia akan gali di sini, baru gua ambil telurnya untuk dipindahin ke media penetasan gitu. Nah ini lampu UVA UVB nya biar jelas. Dan yang keempat itu di sini banyak daun kering. Di sini banyak banget daun kering. Sebenarnya baru sedikit sih, di sini kurang banyak banget. Jadi sengaja memang supaya jadi kayak di habitat aslinya. Habitat aslinya itu kan di hutan-hutan, banyak dedaunan. Jadi ini sengaja gua taruh daun-daun kering, dan nanti akan lebih banyak lagi. Ini baru permulaan supaya dia nyaman dan cepat bertelur gitu. Dan ini di bagian sini juga pasir, dia bisa bertelur di sini juga nanti.
Gunanya besi ini tuh untuk apa? Ini untuk melindungi dari orang jahat atau maling, karena di daerah gue masih rawan banget. Dan kedua, untuk melindungi dari tikus, supaya tikus nggak masuk ke kandang. Nah, nanti bakal gue gembok di sini, dan di sini, gitu. Sebenarnya tahap ini, untuk tahap breeding ini gue baru sampai tahap pertama. Tahap pertama itu memasukkan pejantan, masukin pejantan pertama itu. Pejantan dimasukin ke kandang lebih dulu gitu, dan betinanya dipisah selama 1 bulan. Karena mau bikin video ini aja tadi gue gabungin gitu. Jadi pejantannya itu dipisah selama 1 bulan. Nanti kalau sudah 1 bulan, betinanya baru dimasukin ke kandang gitu. Gunanya untuk supaya si jantannya ini ngerasa kalau daerah kandang ini adalah teritorinya dia, dan nanti di situ dia akan ke tahap selanjutnya, yaitu perkawinan. Nanti dia akan kawin, dan nanti akan bertelurnya di media yang sudah disediain, di media pasirnya. Ini gue bahas sekali lagi, jadi nggak harus sih bikin penutup kayak begini nih, penutup besi ini, karena ya itu tadi di daerah gue itu rawan banget. Dan kenapa gue bikin penutup ini ya karena gue nggak mau kehilangan sih, karena harga indukan Forsteni ini udah lumayan mahal untuk sekarang. Untuk pejantan itu 1,5 sampai 2,5 juta per ekor, itu harga normal ya, yang kondisinya sehat lah. Dan kalau untuk betinanya itu harga dari 2 juta sampai 3,5 juta gitu. Jadi nggak mau kan kehilangan dengan kura-kura harga segitu. Nah, di tempat minum sama tempat berendamnya ini kan kadang ada jentik nyamuk. Ini sengaja banget gue taruhin di sini kan cupang. Nih kan ini. Tuh, jadi nanti seumpama ada jentik nyamuk dia yang akan makanin. Gitu. Jadi orang rumah aman, nggak bakal kena DBD. Nah, buah pepaya ini bisa buat jadi makanannya. Jadi dia makan itu buah-buahan, sayuran, paling daun murbe. Dan ini juga ada kaktus centong. Yaitu tadi penjelasan dari gua. Jadi tentang bikin kandang nih, kalau dia nanya ukuran berapa, tadi udah gue jelasin semua apa yang harus ada di kandang, peralatan apa yang harus disiapin. Dan kenapa sih gue breeding Forsteni? Sebenarnya tujuannya belum untuk diperjualbelikan, kalaupun gue berhasil. Jadi gue pengen melestarikan dulu nih Forsteni, karena dia pernah masuk ke deretan hewan apendik, hewan yang langka dan dilindungi di Indonesia. Karena banyak yang mengekspor ke luar negeri untuk dipelihara gitu, dan juga ada beberapa restoran di Eropa yang mengkonsumsi kura-kura Forsteni ini. Gitu. Jadi tujuan gue breeding untuk melestarikan. Dan kenapa sih gue bikin video ini? Karena gue pengen banyak kiper torto yang di Indonesia itu memelihara Forsteni, karena cuma hitungan jari sih yang melihara Forsteni ini dan mau mengembangbiakannya gitu. Jadi semoga bermanfaat video gini, semoga bermanfaat, karena banyak ilmu yang gue dapat juga dari senior. Jadi bukan dari gue juga masih belajar. Tolong didukung channel ini supaya gue bisa bikin video selanjutnya, semangat bikin video selanjutnya gitu. Dan semoga breeding Forsteni ini berhasil, amin. Jadi sekian video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.